Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Hi millennials, Assalamualaikum and welcome back to your online TOEFL class at Millennial Academy. Okay, so hope everybody's doing great today. Mr. Hendra is going to be talking about two special verbs. So the first one is be and have. As I told you in the previous meeting that these two verbs are super special. Why? Because on one occasion, be and have can be a main verb, okay? Mereka biasa berfungsi sebagai main verb atau kata kerja utama, and on another occasion they can be a helping verb, ya, atau auxiliary verb dalam istilah yang lain. Jadi be dengan have ini bisa berfungsi sebagai main verb dan juga bisa berfungsi sebagai helping verb, kata kerja utama atau kata kerja bantu. Nah, tentu saja pertanyaan paling besarnya adalah when, ya, kapan mereka berfungsi sebagai main verb dan kapan mereka berfungsi sebagai helping verb. Dan tadang, di sini saya sudah punya beberapa kalimat yang menunjukkan bagaimana be, ya. Kita dari be dulu, ya. Nanti kita pindah ke have. Oke, bagaimana be digunakan di dalam sebuah kalimat. Nah, perhatikan kalimat pertama kita. We are confident about the exam. Perhatikan di sini kita punya are sebagai to be kita, ya, oke. Kemudian di sini kalimat kedua, all students were in class when the teacher walked in. Perhatikan di sini ada kata were lagi. Ini ada bentuk to be past atau lampau. Teman-teman bisa cek kembali kemarin tabelnya, ya. Kemudian kita ada they have been. Di sini ada been di sini. Oke. Ini juga bentuk to be. Past participle-nya to be, ya. Kemudian it might be hard to pass the exam. Di sini kita punya be juga, ya. Ini bentuk base form daripada to be kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari 4 kalimat ini semuanya memiliki be dan ternyata keempat kalimat ini memiliki kesamaan. What is that? Semua be yang ada di sini merupakan kata kerja utama atau verb, ya, main verb. Pertama subjeknya adalah we, ya. Kemudian yang kedua subjeknya adalah all students. Kemudian yang ketiga subjek kita adalah they, dan yang terakhir subjek kita adalah it. Nah, dari keempat kalimat ini semuanya masing-masing memiliki be sebagai verb. Nah, perhatikan teman-teman sekalian, ini yang penting perlu diperhatikan. Kalimat yang pertama, setelah to be kita muncullah kata confident. Nah, confident ini adalah bentuk adjective. Jadi kesimpulan pertama adalah ketika be berfungsi sebagai main verb atau sebagai kata kerja utama, maka dia bisa muncul sebelum apa? Yes, before, ya, before an adjective. Sebelum kata sifat. Nah, kata sifat itu kata yang menunjukkan karakter, sifat, ya, warna, ukuran, umur, kebangsaan, kewarganegaraan, dan seterusnya, ya teman-teman sekalian, seperti beautiful, big, small, old, new, ya, Indonesian, American, Australian, and so on. Jadi ini adalah bentuk kata sifat yang sebelumnya muncul to be. Oke, jadi kalau ada to be yang muncul sebelum kata sifat, berarti dia adalah main verb. Yang kedua, all students were in class when the teacher walked in. Perhatikan di sini kita ada kata in setelah kata were. Ini adalah bentuk daripada, apalagi teman-teman sekalian masih ingat kemarin penjelasan Mr. Mail, ya? Yes, kita sudah bahas ini, preposition. Jadi ternyata sebelum preposition juga bisa muncul be yang berfungsi sebagai main verb. Jadi sebelum before, ya saya singkat saja, ya, before a preposition. Jadi sebelum preposisi muncul be sebagai main verb. Yang ketiga, they have been my best friend since I was a kid. Nah, perhatikan di sini
Di sini setelah been muncullah kata my best friend, dan ini adalah noun ya, atau lebih tepatnya noun phrase. Jadi ternyata sebelum noun phrase juga bisa muncul main verb atau to be sebagai main verb, pronoun atau noun phrase. Saya singkat ya. Kemudian yang terakhir kita punya it might be, di sini ada be lagi, dan setelahnya di sini ada kata heart. Heart ini apa? Yes, heart ini adalah bentuk daripada adjective ya. Jadi sama tadi dengan yang pertama ya. Jadi dia muncul sebelum adjective, sebelum kata sifat. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita punya tiga ya. Di sini kita punya tiga kemungkinan di mana to be bisa berfungsi sebagai main verb. Jadi yang pertama sebelum adjective. Ya, di sini sebelum adjektif yang pertama ini, kemudian di sini kita lihat sebelum preposition, dan ketiga sebelum noun atau noun phrase. Nanti masih ada satu lagi tapi saya simpan untuk masa depan ya. Nanti kita akan lihat lebih spesifik lagi apa yang satunya itu. Jadi inilah semua keadaan di mana be bisa berfungsi sebagai main verb. Intinya sebegini ya teman-teman. Selama ya setelah be ini, setelah to be ini tidak ada lagi kata kerja, ya tidak ada lagi bentuk kata kerja yang lain, maka pastikan main verb atau kata kerja utama kita di situ adalah be ya, atau to be. Itu yang pertama sebagai main verb. Nah, sekarang kita bahas bagaimana be berfungsi sebagai helping verb atau sebagai auxiliary verb. Di sini saya juga sudah siapkan beberapa kalimat untuk kita analisa bersama. Nah, perhatikan. Kalimat pertama di sini kita ada we are studying for the exam. Nah, perhatikan di sini ada lagi to be are. Di sini kita ada to be were. Dan di sini kita ada to be been. Nah, perhatikan ya. Kita punya 3 to be lagi, are, were, and been. Nah, perhatikan perbedaan antara 3 atau 4 kalimat pertama dengan 3 kalimat kedua kita adalah karena di sini setelah to be, setelah are di sini muncullah kata studying. Ada kata kerja yang lain, ada kata kerja bentuk ing atau present participle. Sama dengan yang kedua, all students were playing. Di sini juga ada bentuk present participle, ya, playing. Di sini juga ada they have been preparing, ya. Di sini ada juga preparing. Jadi teman-teman sekalian, ketika be ya berfungsi sebagai helping verb atau hanya sebagai kata kerja bantu, setelahnya dia selalu muncul yang namanya yang namanya present participle ya, yang namanya present participle atau kata kerja dalam bentuk imbuhan ing ya. We are studying, I'm studying ya, he is studying, all students were playing ya, he was playing, they have been preparing ya, we are preparing, dan seterusnya. Semua kata kerja yang bentuknya ing ini juga sekaligus memberikan informasi bahwa semua kata kerja yang bentuknya, lihat ya di sudut atas ini, yang ada verb plus ing-nya, dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa ditemani oleh be. Jadi sebelum kata kerja playing, studying, preparing, cooking, reading, writing, ya, learning, sleeping, dan seterusnya, semuanya ketika sebelum kata kerja ing tersebut, semuanya harus didahului oleh be verb yang berfungsi sebagai helping verb atau sebagai the auxiliary verb. Oke ya teman-teman, jadi sampai di sini kita sudah mengetahui bagaimana ya kapan be berfungsi sebagai main verb dan kapan be berfungsi sebagai helping verb. Dia berfungsi sebagai main verb ya sebelum adjective, sebelum preposition, sebelum noun atau noun phrase. Dan dia berfungsi sebagai helping verb atau auxiliary verb sebelum
sebelum ada kata kerja bentuk ing atau present participle. Seperti contoh yang sudah kita lihat ya. Oke, lanjut di sini saya juga masih ada satu hal ya yang ingin saya perlihatkan. Yap, perhatikan di sini ada penggunaan to be yang lain. Jadi dilihat di sini ada di sini kita punya were, di sini kita punya been, dan di sini kita ada be. Ya, semuanya adalah bentuk daripada to be. Nah, perhatikan semua to be yang kita punya di sini ternyata semuanya berfungsi sebagai helping verb. Ya, sebagai kata kerja bantu. Ya, hanya sebagai kata kerja bantu. Kenapa? Perhatikan teman-teman, setelah kata were di sini kita ada thought. Ya, ini adalah bentuk daripada verb juga. Bentuk past participle ya. Atau bentuk kata kerja bentuk ketiga ya. My students were taught by another teacher in the previous meeting. Siswa saya atau siswa-siswa saya diajar. Jadi di sini kita silakan helping verb ya, HV. Siswa saya diajar atau diajar oleh guru lain di pertemuan sebelumnya. Jadi word di sini karena ada kata kerja lain yang muncul setelahnya, dia hanya berfungsi sebagai helping verb, hanya membantu. Ya, ingat kemarin karena sama dengan present participle tadi, karena past participle atau bentuk ketiga daripada verb, dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa di depannya ada be. Ya, ini satu kemungkinan ya, nanti ada lagi yang lain. Jadi sebelum past participle dia harus ada be nanti atau have. Nanti have kita bahas ya di video berikutnya. Jadi be ini salah satu pembantu daripada past participle. Lihat kalimat kedua, the decision has not been made. Sama, sebelum di sini kita ada helping verb been, karena setelahnya kita ada verb, ada past participle, bentuk ketiga daripada make. Make, made, made. Dan yang ketiga, the exam will not be conducted. Ya, di sini ada be dan di sini kita ada conducted ya sebagai verb atau past participle. Ini hanya kata kerja bantu. Ini namanya kalimat ya ketiga ini namanya teman-teman sekalian namanya kalimat pasif. Oke. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang kalimat pasif ya, ini hanya sebagai contoh karena kita bahas be. Dan ketika kita membuat kalimat pasif, kita pasti menggunakan be. Jadi saya bahas sedikit tentang pasif. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di pertemuan-pertemuan yang akan mendatang. Oke, jadi teman-teman sekalian, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah penggunaan daripada to be ini ya. Biasa ada yang bertanya, Mr. Hendra, kapan kita gunakan to be bentuk base atau be? Jawabannya adalah be ini digunakan setelah ada models ya. Jadi models itu juga merupakan salah satu bentuk kata kerja bantu selain daripada be ya. Jadi kita ada will ya, ada can, ada must, ada could ya, ada would, banyak sih ya. Ada shall, ada should. Nanti kita juga akan ada pembahasan khusus tentang tentang models ini ya, tentang models ini hanya sekadar pengenalan juga. Jadi setelah model semua ini will, can, must, could, would ya, ada juga may ya atau might. Setelah semua bentuk models ini, kalau kalian ingin menggunakan to be, maka to be-nya kembali ke bentuk base ya, kembali ke bentuk be. Itu satu penggunaan daripada bentuk base form daripada to be. Oke, teman-teman sekalian, saya rasa cukup untuk pembahasan be sebagai main verb dan sebagai auxiliary verb. If you have any questions, feel free to ask me. Believe you can learn anytime, anywhere. Mr. Hendra, out.